Percaya ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira. Ucap syukur kepadamu, karena Engkau yang layak kami sembah. Syukur kita kepada Tuhan. Hanya Dialah yang layak kita agungkan. Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian hanya padamu Tuhan. Pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah
bersuka karena-Mu. Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih Yesus. Kau yang memberkati kami Tuhan. Kau yang menyertai kami Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah ya Tuhan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Serukan sekali. Inilah ya Tuhan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Inilah pujian dan pengakuan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami berkumpul satu iman, menyembah, memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap, katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita di pagi hari ini? Berikan dulu dong senyuman yang terbaik pada kiri, kanan, depan, belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bagi umat dan pribadi yang setelah diselamatkan, bagi Tuhan pasti punya kerinduan, kegairahan untuk terus melakukan yang terbaik dimanapun yang kita lakukan, kapanpun, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau tetap memuji syukur kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian. Naikkan syukur, kasih yang begitu besar bagi kita.
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Teruskan sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Teruskan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, memang benar ya Bapak Ibu ya. Setiap kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kerinduan kita selalu ingin menyenangkan Tuhan. Normalnya begitu ya Bapak Ibu. Pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tetap memuji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Serukan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami dimampukan Tuhan, untuk melakukan setiap apapun yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai persembahan kami sejati dan hidup kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu Yesus, di hadapan tahta kemuliaan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan
saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami tahu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Urapi kami Tuhan. Allah Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Jamah setiap hati yang luka, aku berdoa Tuhan. Hiburkan mereka yang susah Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus beracara di tengah kami Tuhan. Saat ini aku berdoa, bukan ibadah minggu rutin biasa yang kami lalui Tuhan, tapi aku minta kuasa-Mu turun atas tempat ini. Jamah anak-anak Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Jamah anak-anak Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Balut hati yang luka Tuhan. Berfirman bagi setiap anak-anak. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Dan tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Pagi ini kami mau diajar Tuhan oleh firman-Mu. Lawat kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Kami berjanji Tuhan, pujian, syukur, hormat kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom. Nama saya Boris Banurung saudara. Sudah berapa kali diundang ke tempat ini. Terima kasih buat gembala, buat pengurus yang memberi kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Bagus seragamnya. Baik saudara, saya dapat tema hari ini korban persembahan. Jadi kayaknya sebulan ini saudara semua diajar mengenai penyembah sejati gitu ya saudara ya. Jadi ini topik yang luas, lebar dan panjang tinggi karena ini bicara mengenai kekaguman kita sama Tuhan saudara. Jadi hari ini saya coba dengan bahannya lebar gitu saudara, saya coba biar tidak lama gitu. Ada pengajaran juga, tapi kita mau nangkap sesuatu. Bagaimana kita membawa korban persembahan, tapi kita harus ngerti dulu gitu. Sebagai penyembah-penyembah. Dan mungkin di minggu pertama sampai ketiga saudara diajarin bagaimana menjadi penyembah. Bagaimana menjadi orang yang roh Allah itu mengalir keluar dari saudara gitu ya. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Coba boleh diklik. Ini saya baca Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi korban persembahan itu bukan bicara yang saudara bawa tiap minggu, saudara kasih persepuluhan, persembahan, itu iya, tapi lebih banyak lagi saudara ya, karena itu persembahan yang hidup, hidupmu. Cara engkau berpakaian pun Alkitab catat gitu. Ketaatanmu untuk hidup kudus itu korban persembahan saudara. Termasuk puji-pujian dan sembah itu korban persembahan. Next. Worship itu atau penyembahan berasal dari kata Anglo-Saxon, worship gitu ya, yaitu worship. Kelayakan, worth, bahasa Inggris worth, layak, berharga gitu. Artinya menganggap layak, berharga akan sesuatu atau seseorang. Jadi kalau saudara menganggap Tuhan itu layak, itu worship. Jadi worship gitu saudara ya. Klik next. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang berkata bahwa Tuhan itu layak. Menerima segala kasih saya, menerima segala perhatian saya dan persembahan saya.
Jadi kalau dikatakan korban persembahan, sebenarnya kata korban itu dari perjanjian lama karena dibawa ke mesbah, dikorbankan gitu. Kayak kita berkorban gitu. Jadi kesannya pahit gitu, kesannya sakit gitu saudara ya. Memang kadang-kadang seperti itu gitu, karena daging kita mau berbuat dosa tapi kita lawan kayaknya berat gitu ya, kayak kita berkorban gitu. Tapi dalam konteks sisi Allah itu satu kelayakan gitu. Satu kelayakan. Bukan karena kita misalnya kalau saudara memberi sama Tuhan gitu ya. Bukan karena Tuhan kurang, bukan. Bukan karena Tuhan butuh duit saudara, bukan gitu. Gereja yang butuh duit saudara, tapi Tuhan gak butuh duit saudara gitu. Tapi kenapa kita memberi? Karena memang hidup kita semuanya milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Duit saudara itu milik Tuhan, bukan milik saudara gitu. Jadi kalau kita ngasih karena dia layak gitu. Jangan sampai kita ngasih, Tuhan nih gue kasih ya, Tuhan utang sama saya. Jangan saudara ya. Itu namanya menghina Tuhan gitu. Orang dia yang punya kok gitu. Next. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life bilang begini mengenai penyembahan. Penyembahan adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Next. Jadi dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Saya yakin 3 minggu sebelumnya saudara sudah diajarin mengenai Yohanes 4:23 ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, keluar dari dalam gitu. Jadi nanti kita bicara hari ini mengenai korban persembahan itu keluar dari dalam. Bukan karena ngeliat, oh dia ngasih ya gue ngasih juga gitu. Enggak, karena saudara tahu, oh Tuhan itu layak. Dan tentu melakukannya dengan pandangan yang benar tentang Tuhan. Ini dalam juga, tapi kalau sedikit saya saudara ya, yang pandangan benar tentang Tuhan itu begini, kita enggak memberi karena bukan kita takut gitu. Takut nanti gue dicopot dari kerja nih kalau gue gak memberi nih. Kalau gue gak datang ke gereja gue nanti Tuhan marah ini. Kalau gue gak ngelakuin nanti gue masuk neraka nih gitu. Bukan pandangan yang salah itu saudara. Enggak. Tapi sebaliknya karena aku tahu dialah layak. Next. Jadi penyembahan itu harus dari hati dan dari kepala saudara. Ada emosi dan ada pikiran. Kalau saudara menyembah tadi ya. Segala puji syukur. Gayanya gini ya. Hanya bagimu Tuhan gitu, pegang handphone gitu ya. Itu sih menyembah juga, menyanyi juga gitu. Tapi mana ekspresinya bro, gitu loh kira-kira ya. Terus kamu datang sama, yang suami-suami datang sama istri. Aku sayang sama kamu sayang. Ngomongnya gitu terus, wah gitu doang gitu. Mana ekspresinya, kan ada emosi. Aduh aku sayang banget sama kamu. Dipeluk gemes gitu, greget gitu saudara. Enak kan digituin. Kenapa? Ada emosinya. Kalau saudara bawa korban persembahan dengan berat hati. Kasih enggak ya? Udahlah kasihlah daripada gua nanti dikutuk gitu. Itu enggak berkenan saudara. Rasul Paulus bilang, memberi dengan sukacita, itu yang Tuhan sukai. Menyembah juga begitu. Hidup dalam ketaatan juga gitu. Saudara kalau punya orang tua, punya anak gitu ya. Saudara tolong beliin papa gula ke warung gitu ya. Ya marah sambil ngomong, nggak dikasih apa gitu ya. Balik lagi, orang tua yang ngelihat anak kayak begitu kira-kira seneng nggak saudara? Kalau saya bilang gitu, ya udah nggak usah, papa yang pergi deh gitu. Daripada dia menggerutu berbuat dosa gitu saudara. Dari hati dan kepala saudara. Next. Penyembahan atau korban dengan alasan yang salah kira-kira ini. Ini saya nggak lama saudara ya, biar saudara tahu. Pertama untuk keuntungan pribadi, hiburan. Saudara datang ke gereja, kenapa? Oh asik ujian penyembahannya. Asik aja, gue senang musik ya. Gue biar... pagi ini gue lagi bete, gue lagi gabut, gue pingin ke gereja enak dengar musik gitu saudara. Ya gak apa-apa juga, tapi itu bukan alasan yang benar. Yang kedua, agar Tuhan tidak membenci saya. Agar Tuhan tidak membenci saya. Berapa banyak saudara sini yang datang ke gereja atau melayani atau memberi karena takut nanti saudara gak disayang Tuhan.
Itu pandangan yang salah benar. Dan itu gak berkenan, Alkitab bilang gak berkenan. Tuhan mencari orang yang penyembah benar dan Tuhan mencari orang yang memberi dengan sukacita. Yang ketiga, agar Tuhan mengampuni dosa saya. Saudara, ini lebih salah lagi gitu. Ini saudara sedang masuk ke dalam pandangan agama sebelah gitu ya. Yang semakin banyak ditimbang-timbang pahala dan dosanya gitu ya. Jadi atau saudara masuk kembali kepada zaman hukum Taurat gitu saudara, bahwa saudara dibenarkan karena saudara melakukan sesuatu. Kita menyembah karena kita tahu sudah diampuni kita saudara. Kita melayani Tuhan karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Bukan justru karena kita mau untuk diampuni. Kita diampuni dosa karena kita percaya sama Kristus. Jadi bukan karena bawa korban. Next. Untuk status. Oh ada begini. Kamu gereja sana. Papamu pendeta. Mamamu pendeta. Masa kamu gak pelayanan gitu ya. Dari nenek moyang kita adalah majelis gereja, tahu gak? Masa kamu gak gini gitu ya. Next. Yang kelima. Untuk bebas dari hukuman atau neraka. Sama seperti tadi kira-kira nomor 3 saudara. Nah saya mau bahas beberapa hal di sini mengenai korban persembahan dalam konteks apa-apa sih sebenarnya dalam kehidupan kita yang sebenarnya menjadi persembahan bagi Tuhan. Tadi kita baca di ayat pertama kita baca tadi saudara bahwa hidup kita adalah persembahan yang hidup gitu ya. Apa-apa aja ya mungkin saudara sudah tahu beberapa hal tapi saya mau bahas ini dalam konteks apa? Korban persembahan itu harus keluar dari dalam. Dari hati. Inside out. Jadi konteksnya gini saudara. Saudara harus tahu apa-apa aja yang penting yang saya harus berikan sebagai korban kepada Tuhan. Ya ini adalah yang harus dilakukan. Tapi harus mengerti sambil berjalan saya terangkan. Ini ada motivasinya. Yaitu keluar dari dalam. Karena kalau kita memberi korban. Seperti saya bilang tadi, ketika saya mencium istri saya, tanpa keluar dari dalam emosi yang sungguh-sungguh, dia akan menganggap itu pura-pura. Bukannya dia senang, malah dia makin marah bisa. Karena ini kayaknya hanya drama gitu. Ada maunya gitu. Ya coba kita bahas satu persatu. Next. Penyembahan adalah respon otomatis kita kepada Tuhan karena satu, next, siapa dia? I will worship you for who you are. Saudara tahu lagu itu ya? I will worship you for who you are. Kita menyembah dia karena dia layak. Dia Allah yang besar, dia pencipta, dia penebus, dia Allah yang luar biasa. Kita menyembah dan karya-karyanya yang agung, dia pencipta saudara. Kalau Tuhan saudara lihat alam semesta. Semakin didiscover oleh ahli-ahli, semakin tercengang-cengang mereka. Bahkan orang-orang tadi yang menyatakan dirinya ateis, begitu mereka tahu alam semesta semakin besar gitu, bagaimana it keeps expanding gitu ya. Bagaimana menemukan billions, miliar. Bukan miliar planet saja, tapi miliar galaksi. Dalam satu galaksi ada bintangnya dan ada planet-planetnya. Jadi wah, mungkin triliunan jumlah planet saudara. Orang yang tadinya gak percaya Tuhan melihat, wah ini sesuatu pasti ada yang ciptain. Dan presisinya saudara. Letak planet bumi. Putarannya, jaraknya ke matahari. Kalau dia kedekatan sedikit gak lama kita akan mati. Kejauhan sedikit gak lama kita akan membeku saudara. Persis, precise. Mereka cuma bisa menemukan ahli-ahli itu gravitasi sekian. Hukumnya kalau begini ada rumus-rumus Newtonnya segala. Mereka cuma bisa menemukan rumusnya. Tapi kenapa begitu mereka nggak bisa. Sama seperti bayi, konsepsi, rahim, bayinya menjadi fetus, menjadi anak nanti lahir. Mereka tahu prosesnya. Tapi kenapa seperti itu? Siapa yang menciptakan itu? Nobody knows.
Keagungannya menakjubkan. Itu aja cukup kita bilang, wah engkau Allah layak disembah. Keluar dari dalam, wow. Jadi saudara harus mengerti gitu ya. Saudara bisa hidup berapa billions sel dalam dirimu yang bekerja sedemikian rupa menjadikan seperti kita. Ini tuh keajaiban saudara. Saudara bisa bangun pagi-pagi, bahasa membuka mata, wow aku masih alive, masih hidup. Itu seharusnya bisa bersyukur saudara. 1 sel, 2 sel aja gak bekerja baik di tubuhmu, habis gitu kira-kira saudara. Yang kedua, karena apa yang dia lakukan. Nah kita bicara mengenai kayu salib saudara. Saudara dan saya tuh harusnya binasa. Saya ulangin, saudara dan saya, kita semua manusia seharusnya masuk neraka. Karena semua telah berbuat dosa dan upah dosa adalah semua gitu. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia Allah yang adil, dia juga Allah yang penuh kasih. Keadilan harus ditegakkan, dosa harus dihukum. Tapi karena dia Allah pengasih, dia gantikan posisi saudara dan saya, dia terima itu semua. Sehingga siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah ini dualah menjadi dasar buat saya dan saya berdoa buat saudara juga. Oke lah saudara bilang aku menyembah dia karena dia aku disembuhkan kemarin. Aku sakit datang ke gereja dipulihkan. Aku mau cerai tapi karena didoakan oleh hamba Tuhan, Tuhan Yesus jamah sehingga suamiku kembali lagi aku jadi percaya. Boleh saudara, boleh gitu. Tapi saudara tahu kadang-kadang dalam kehidupan kita udah menjalan pelayanan sama Tuhan ya, kita disembuhkan, dipulihkan. Tapi kadang-kadang ketika kita melayani dan sungguh-sungguh sama Tuhan, ada doa-doa kita yang belum dijawab juga saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk apa? Mungkin harus saudara yang lagi berdoa sekarang buat pekerjaan gak dapat-dapat, buat jodoh gak dapat-dapat gitu ya. Pacaran putus lagi. Don't give up saudara, don't give up ya gitu ya. Terus berdoa dan cari Tuhan. Tapi kalau belum dijawab doa, itulah Tuhan sedang izinkan kita sedang bilang begini, Tuhan walaupun aku belum dapat, aku tetap percaya Tuhan. Amin saudara. Walaupun aku belum disembuhkan, aku tetap percaya Tuhan. Ada memang masa-masa karena kita disembuhkan, kita percaya Tuhan. Kita menyembah dia. Tapi inilah dasar yang tidak pernah akan berubah. Karena dia dahsyat dan karena salibnya. Itu gak akan berubah saudara. Dan ini yang saya pegang terus. Mau apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saya berdoa apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Ingat siapa dia dan apa yang dia kerjakan di kayu salib buat saudara. Hidup ini 70-80 tahun Alkitab bilang, bahkan 80 tahun penuh dengan penderitaannya katanya saudara ya. Oke lah saudara mau 100 tahun silahkan, tapi habis itu kekekalan saudara. Kekekalan. I am waiting, aku menanti-nantikan masa itu bertemu dengan juru selamatku. Aku akan pandang wajah Yesus mungkin dengan menangis, dengan sukacita. Gak tahu deh saudara ya. I can only imagine, ada lagunya gitu. Aku pandang juru selamatku. Bagaimana dia peluk aku, bagaimana dia selamatkan aku, dia pulihkan aku dan keluargaku. Dan bersama dengan dia selama-lamanya. Nah kita sebulan ini kan belajar mengenai penyembah sejati saudara. Penyembah sejati bicara menyembah penyembahan. Penyembahan itu Allah bertata di atas pujian umatnya. Allah itu hadir. Saya nggak tahu saya rasa semua saya rasa ya. Anak-anak Tuhan di tempat ini pernah merasakan hadirat Tuhan. Benar ya? Pernah ya? Yang saudara pernah boleh angguk-angguk saudara? Yang pernah gitu ya. Merasakan hadirat Tuhan lagi saudara menyembah di rumah atau di gereja. Itu kan nikmat ya saudara. Enak ya. Mungkin ada saudara yang pernah sampai nangis gitu. Sampai ada tersungkur gak bisa bangun lagi karena ngerasakan hadir. Dan itu enak banget saudara. Rasanya itu kayaknya gak mau berhenti gitu. Tadi malam saya pelayanan satu persekutuan doa pilot Garuda gitu ya. Wah kita menyembah itu gak berhenti-berhenti. Senang, saya lanjut terus. Sampai setelah selesai WL-nya bilang, aduh aku udah habis lagu nih katanya. Tapi aku lihat Pastor Boris masih enak aja. Saya cari lagu lagi, nyanyi lagi terus.
Itu rasanya enak gitu saudara ya. Saya cuma bayangkan hadirat Tuhan yang gak bisa kita lihat dengan mata kita ini. Bagaimana nanti kalau kita bertemu dengan dia. Wow, pasti enak sekali saudara. Saudara pernah merasakan saudara penuh beban tapi begitu dalam hadirat Tuhan kayaknya plong. Masalah sih belum selesai, masih ada gitu. Tapi saudara kayaknya plong. Kenapa? Karena ada hadiratnya saudara. Ingat ini, begitu saudara nyetir, saya sering tadi saya lagi nyetir gitu ngingat kasih Tuhan, saya nangis di mobil saudara. Betapa saya nggak layak, betapa dia baik gitu. Dan kalau saudara dan saya merasakan dan terus mengerti bahwa dia itu baik, terus ingat hari lepas hari, jam lepas jam, itu penyembah sejati itu mengalir keluar. Sebenarnya sesi praise and worship itu bisa panjang, tapi intinya simple. When you understand these two, ketika kita mengerti dua ini, itu mengalir keluar otomatis pujian penyembahan saudara. Sama seperti seorang wanita mandang pasangannya, suaminya yang dia sayangi gitu, yang dia cintai sungguh-sungguh. Itu otomatis keluar dari mulutnya kata-kata indah. Sebaliknya suami ke istri. Dan kalau kita mengerti terus ini dua aja saudara. Otomatis saudara akan ngomong, otomatis saudara bermazmur. Mau dimanapun lagi, kapanpun, keadaan apapun. Makanya 1 Tesalonika 5:18 itu make sense. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu berarti semua jelek, bagus, gak bagus, naik, turun, sakit, gak sakit itu segala hal. Kenapa bisa? Karena ngerti ini saudara. Coba next kita lanjutkan saudara ya. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani ada dua kategori kata untuk penyembahan. Next, yaitu tentang bahasa tubuh. Jadi kalau bicara perjanjian lama gitu ya, perjanjian baru, zaman-zaman itu Greko. Tentang bahasa tubuh, yaitu cara kita berpakaian, sikap sujud, berlutut. Hamba-hamba Tuhan dulu itu selonjor, muka ke tanah, tangan ke depan, udah kayak tiarap gitu. Menadahkan tangan gitu ya, tentang bahasa tubuh. Itu penyembahan. Dua, tentang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu bicara ketaatan, pengorbanan, memberi persembahan dan untuk melayani. Ini dalam bahasa Ibrani. Jadi saya kasih ini saudara ngerti gitu. Seluruh hidupmu, hidupku itu korban persembahan. Yang mengerti katakan amin. Itu korban persembahan. Jadi jangan bilang Tuhan tuh mengerti aku apa adanya. Iya betul. Ke gereja kan ya gak apa-apa lah pakai baju seperti ini gitu ya. Ya betul, Tuhan tidak melihat kamu punya baju bagus gak baju bagus. Tapi dia lihat hatimu, tapi karena hatimu mengasihi dia, pasti kamu berdandan bagus. Betul gak saudara? Saudara sayang sama pacarmu, mau ketemu. Saya yakin saudara dandan. Betul gak? Saudara ketemu sama kepala sekolahnya anakmu. Pasti karena kamu menghargai anakmu, nanti apa kata orang sekolah kalau aku pakaiannya gak benar, nanti anakku saudara pasti dandan baik. Dari hati saudara. Saudara pasti sisiran. Waktu saudara memberi persembahan, saya yakin duitnya gak diumel-umel, pasti yakin saya. Saudara ngasih orang aja, ngasih anak aja duit, pasti bagus gitu. Saya gak bicara jumlah saudara. Saya bicara sikap nih, sikap kita. Alkitab bilang, engkau menganggapku bapamu. Kau manggil aku bapa, tapi mana hormatmu? Katanya saudara. Saya sedih hari-hari ini. Anak-anak Tuhan itu manggil Allah. Memang Allah itu baik teman kita. I am a friend of God. Tapi there is respect in there. Sikap kita sama Tuhan. Sikap kita menyembah. Saya nggak berani tuh. Mau siapapun yang WL, siapapun memujinya alat musik apa yang dipakai. Saya nggak berani tuh biasa-biasa. Bahkan nggak nyanyi, nggak berani saya di hadapan Tuhan saudara.
Yang saya hadapi, yang saya sembah sekarang Allah segala Allah. Entah siapapun dalam ibadah itu. Itu penyembahan. Next. Nah sekarang bicara penampilan luar. Ada 5 hal ya, saya suka angka 5 karena 5 angka anugerah dan 5 angka jumlah anak saya saudara. Yang dilahirkan oleh istri saya. 1 istri loh itu ya. 5 anak. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Amin saudara. Dia lihat hati. Next. Jadi perhiasanmu, ini tadi perjanjian lama ya. Mengenai Nabi Samuel dan anak-anak daripada Isai. Yang mau mengurapi Daud nantinya Samuel gitu. Ini perjanjian baru Roma 12. Bukan Roma 12, tapi ayatnya saya lupa ganti itu saudara. Tapi perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Jangan. Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah apa? Manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Roh lemah lembut dan tentram. Enggak kalau istilah orang Medan tuh enggak gecor saudara ya. Enggak gelisah, enggak galau gitu. Tenang gitu. Aku pakai apa ya? Oh nanti dilihat seorang ini mana? Enggak gitu saudara, tapi lemah lembut. Gitu ya. Tenang, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ini tidak takut akan ancaman ini penting nih saudara gini ya. Saudara itu kalau berdandan, saudara berdandan memang untuk orang lain melihat saudara itu proper. Ya gitu ya, proper. Ada memang yang berdandan supaya orang lain tertarik. Dengan kata lain dia mau kelihatan seksi supaya orang lain tertarik, ada juga gitu. Tapi tidak takut ancaman ini begini saudara. Kita itu kadang-kadang memiliki barang, berdandan karena kita takut ditolak. Anak-anak muda, kadang-kadang ada geng-gengan di sekolah, di kampus gitu ya. Ada geng yang suka gitu ya, pakaiannya seperti dandannya seperti itu, dengan gaya hidup seperti itu. Kamu ingin masuk geng itu. Uang papa mamamu kurang, gak ada. Kamu bisa pakai kartu kredit pinjam supaya terlihat diterima di sana. Itu tuh takut sama ancaman saudara. Kamu gak berpenampilan untuk memuliakan nama Tuhan. Kamu bertampilan untuk narsisismemu gitu. Hati-hati gitu saudara. Di gereja juga. Karena gembalanya mencatat siapa yang ngasih persembahan gitu ya. Siapa ngasih persembahan. Saudara memberi persembahan karena dicatat nanti dia bilang apa kalau gue gak kasih gitu saudara. Next ya, itu yang pertama mengenai penampilan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ini di kitab Yeremia ada, diulang di kitab Ibrani. Bicara mengenai Yesus mati di kayu salib, dia taruh hukumnya di hati saudara dan saya. Jadi gini, ketika kita melakukan segala sesuatu itu harus keluar dari dalam. Menyembah dalam roh itu keluar dalam batin roh kita, hati kita keluar dari dalam saudara. Jadi kayak otomatis. Bukan dibuat-buat. Berpakaian pun, berdandan pun itu keluar dari dalam karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Next. Yang kedua perbuatan dan pelayanan saudara. Nah saudara sudah tahu ayat ini ya, Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi karena iman kita diselamatkan, bukan karena perbuatan. Memang di Yakobus dikatakan, Yakobus bilang begini, Yakobus 2, siapa yang bilang? Oleh iman saja katanya. Tunjukkanlah imanmu. Kalau bukan karena perbuatan itu nol, kata Yakobus gitu. Betul.
Justru itu meneguhkan ini, bukan berlawanan. Kenapa? Karena kalau kita punya iman, kita pasti berbuat, betul ya? Kalau saya bilang saya sayang sama istri saya, masa saya nggak pernah elus dia, masa nggak pernah saya perhatikan dia, gitu kira-kira saudara. Kalau saudara bilang bahwa saudara orang percaya Kristus, masa nggak pernah ke gereja gitu. Itu keluar dari imannya. Tapi orang yang ke gereja belum tentu beriman, belum tentu. Yang memberi belum tentu beriman, belum tentu. Tapi orang yang beriman pasti memberi, kira-kira gitu saudara. Itu keluar dari dalam. Jadi perhatikan korban persembahanmu. Ini karena keluar dari imanku atau aku karena punya agenda lain. Perlu introspeksi gitu saudaraku. Saya juga terus gitu. Bukan berarti saya tahu kebenaran udah lama, saya enggak merenungkan kebenaran, saya terus merenungkan kebenaran ini. Karena kadang-kadang ketika kita jadi orang percaya, lahir baru semangat, setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Kadang-kadang karena banyak permasalahan di gereja, banyak permasalahan di pelayanan, banyak permasalahan di kehidupan, kita itu jadinya mulai redup. Dan ketika kita berdoa itu udah jadi rutinitas. Ketika kita memberi jadi rutinitas, enggak keluar dari dalam. Saya mengerti saudara, karena sepertinya mengalami itu. Jadi hari ini kayak reminder buat kita, buat saudara dan saya. Bahwa kita itu harus kembali dari dalam. Kayak Wahyu 2 bilang begini, betapa dalamnya engkau jatuh kata Tuhan kepada jemaat Efesus. Karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Kembalilah, bertobatlah, kembali lakukan yang dulu kau lakukan. Jadi kadang-kadang kita gak sadar tuh. Turun, kasih semula hilang. Kita datang gereja udah rutinitas. Kita memberi banyak memang rutinitas. Harus keluar dari hati. Next. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, ini bicara dari dalam saudara. Jadi ketika saudara memberi, ketika saudara melayani, berkata-kata dengan bahasa malaikat, bahasa manusia keren banget. Saya nggak tahu bahasa malaikat gimana saudara ya, mungkin kayak bahasa roh saya juga nggak tahu. Tapi tidak punya kasih itu kayak gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, kayak tong kosong gitu, nyaring bunyinya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, keren ya, bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Waduh. Anak muda yang sekolah, saya juga waktu sekolah saya pingin tahu banyak gitu saudara. Tapi ternyata hati-hati kalau nggak punya kasih, kalau nggak punya yang di dalam ini saudara, nggak ada gunanya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna. Bukan dikatakan begini, ya bergunanya dikit enggak. Ya efeknya dikit lah, enggak. Tidak berguna katanya saudara. Jadi korban persembahan kita yaitu perbuatan kita, saudara datang, melayani di sini, main musik gitu ya. Ya kadang-kadang awal kita dijadwal, awal kita disuruh pelayanan, grogi ada gitu ya. Tapi kalau kita sudah lama pelayanan, kita pelayanan karena dijadwal. Nanti kalau enggak dilakukan marah ibu gembala, marah bapak gembala. Jangan gitu saudara. Harus keluar mana ekspresinya. Dan itu nanti, khususnya tim Praise and Worship, itu nanti yang akan mengundang hadirat Tuhan itu saudara. Itu yang mengundang. Gitu. Musiknya harus apik Pak, betul. Tapi saya mau kasih tahu saudara ya, saya lama sampai sekarang masih jadi worship leader gitu ya, saya banyak mempelajari tentang Daud dan gitu. Jadi aransemen musik yang bagus itu perlu memang. Itu untuk siapa? Itu untuk jemaat, untuk kita. Supaya kita itu bisa united, disatukan. Corporate worship. Bayangin coba lagi asik main terus salah main gitarnya gitu ya. Itu ganggu, aduh kenapa sih gitu ya. Jadi ganggu yang menyembah. Musik itu bisa kita bicara mengenai mempengaruhi tubuh, jiwa dan roh. Gitu. Saya gak tahu apa saudara sebulan ini diajar gitu. Mempengaruhi tubuh, jiwa dan roh itu setiap nadanya, ritmenya, melodinya, chordsnya itu mempengaruhi tubuh saudara. Itu semua itu kayak mengarahkan kita untuk fokus sama Tuhan.
Musik, nada itu ciptaan Allah. Dan memang itu diciptakan untuk seperti mempengaruhi tubuh, jiwa, dan roh kita sehingga fokus sama. Kenapa kadang-kadang kita kalau mau menyembah Tuhan lebih cepat gitu ya, tune ketika ada musik gitu. Karena memang musik itu mempengaruhi tubuh, jiwa, dan roh. Tapi musik itu sendiri bukan penyembahan. Saya ulangin ya, musik itu sendiri, aransemen itu bukan penyembahan. Ketika penyembahnya saudara dan saya menyembah, itu menjadi penyembahan. Atau tidak kalau dia nggak menyembah. Jadi aransemen musik itu mendukung gitu ya, mempengaruhi kita. Tapi yang didengar Tuhan itu adalah penyembahnya. Jadi nggak apa-apa saudara nggak bisa, saudara punya suara fals gitu, nggak apa-apa. Tapi hati saudara sama Tuhan gitu ya. Tentu yang fals bukan panggilannya menjadi worship leader gitu saudara. Karena panggil orang beda-beda gitu ya. Kalau nggak bisa main musik, ya bukan panggilannya jadi pemusik gitu. Ada yang dipanggil Tuhan ke sana. Tapi dalam konteks penyembahan, saudara lagi di rumah sendiri. Yang kalau kata Om Kris Manusama gitu ya, belum sikat gigi yang kalau menghembuskan napasnya ke dinding-dinding jadi kuning katanya gitu ya. Tapi kalau hatinya sama Tuhan, itu Tuhan suka. Alat musik itu membantu penyembahnya, tapi penyembahan keluar dari si penyembah yang sejati tadi. Dan itu keluar dari dalam saudara. Jadi aku melayani di sini gitu ya. Karena aku mau memuliakan nama Tuhan. Doa saya kalau mau pelayanan Tuhan, aku mau berdoa, aku mau melayani. Biar namamu dimuliakan. Ya, nomor 2-nya apa? Jiwa-jiwa dijamah diberkati. Tapi saya selalu Tuhan, namamu dimuliakan. Hatiku kepadamu gitu. Karena gini, kalau ada saya khotbah yang gak ada yang dengerin khotbah saya, enggak apa-apa. Saya melayani karena dia. Next. Kekudusan. Wah, ini korban persembahan saudara. Korban persembahan. Bagaimana kita hidup kudus. Bagaimana kita taat sama Tuhan. Tapi saya mau ambil kutip ayat yang berhubungan dengan hati. Matius 5:21 dan saya gabungin dengan 1 Yohanes 3:15. Tuhan Yesus bilang jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Setiap orang yang membenci saudaranya, 1 Yohanes 3:15 adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi saudara gak perlu bunuh orang, gak perlu. Saudara benci tetanggamu, Tuhan gak berkenan saudara. Banyak orang bilang hukum Taurat itu lebih berat dari hukum kasih karunia. Kita diampuni. Iya sih dalam konteks kita nggak dihakimi lagi. Tapi standar Tuhan Yesus itu dari dulu sama. Bicara dari dalam. Nggak perlu kamu mukul atau bunuh orang. Membenci aja. Itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Next. Ayat berikutnya nih. Matius 5:27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dalam hatinya. Termasuk laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki nih. Dari hati saudara. Kekudusan itu bukan begini. Yang penting gua gak selingkuh kan. Gitu. Yang penting gua gak seperti dia. Mencuri, korupsi. Saudara, Paulus juga bilang, kalau engkau mengingini punya sesamamu, mengingini harta sesamamu, sudah berdosa saudara. Tinggi ya standarnya saudara. Saya aja waktu merenungkan ini, wah banyak kekotoran dalam saya gitu saudara ya. Semakin saya dekat sama Tuhan gitu, saya rasanya kok saya semakin rasanya makin kotor gitu. Jadi kayak gini, saya jauh dari Tuhan dulu saudara ya. Saya mendekati dia, cahayanya kan makin terang tuh, kira-kira gitu bayangan saya. Saya semakin dekat sama dia, cahayanya makin terang. Jadi kotoran yang paling kecil pun di baju saya itu makin kelihatan saudara. Kalau saya jauh gitu ya gelap, ini gak kelihatan nih nodanya. Tapi semakin dekat sama Tuhan, semakin kelihatan tuh. Semakin saya menyadari saya gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Semakin saya mendekat dan melayani Tuhan, semakin saya menyadari saya butuh dia. Saya gak ada apa-apanya gitu saudara.
kalau bukan karena kasihnya saudara. Bicara hati. Korban persembahanmu enggak sekedar gini, ya aku enggak ngelakukan itu. Bukan, hatimu bagaimana? Kita hari ini cek-recek saudara ya. Next. Kekudusan atau kekayaan kepada Tuhan bukan akar dari berkat atau keselamatan, namun kekudusan dan berkat kedua-duanya adalah buah. Buah dari mana? Buah dari hubungan dengan Tuhan. Hatinya klop sama Tuhan. Jangan mau tertipu saudara ya, kalau saya hidup kudus saya pasti akan diberkati. Itu bukan akar kekudusan. Oh kalau saya melakukan ini, kalau saya memberi saya pasti. Itu bukan akar saudara. Dua-duanya itu buah. Buah dari apa? Hubungan dengan Tuhan. Kebenaran yang saya terima seperti itu. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya iman sama Tuhan, kita intim sama Dia hari lepas hari, jam lepas jam. Kita itu mikir dosa aja, aduh kenapa ya gue pikir ya gitu ya. Dan otomatis kita diberkati, kenapa? Karena kita dekat sama Dia. Dekat sama sumbernya gitu saudara. Dan siapa yang mau macam-macam sama saudara? Kalau saudara berjalan tiap hari sama Tuhan, siapa yang mau macam-macam? Saya yakin percaya, saya, sisi rumah saya, anak-anak saya, kemana pun mereka saya percaya. Mohon izin saya hari ini gak ikut, istri saya gak ikut juga karena dia lagi keluar kota nemani anak saya yang lagi mau magang saudara. Itu buahnya itu dari hubungan, dari dalam, inside out. Next. Karena kita taat karena kita sayang Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Bukti orang mengasihi Tuhan, dia taat dan hidup kudus. Tapi orang yang taat, kita belum tahu motivasinya apa. Gitu loh saudara. Next, nah ini yang love is the root, obedience is the fruit. Jadi kasih itulah akarnya, bukan kekudusan tadi akarnya. Jadi kasih itu akarnya, kekudusan, berkat, melayani itu adalah buahnya saudara. Next. Nah ini keempat, memberi ya. Ada dua lagi, memberi dan terakhir nanti kelima. Ini kita sering dengar, kita sering hafalkan. Kalau kita lagi memberi, kita sering kutip ayat ini. Berilah maka kamu, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan seterusnya saudara. Jadi kalau saya memberi, saya pasti diberi. Korban persembahan gitu. Waktu nanti kita bawa persembahan ke depan atau dikelilingin? Keliling ya? Keliling lah. Waktu nanti persembahan sampai ke depan saudara memberi, boleh enggak saya tanya? Boleh enggak kita waktu memberi itu bilang begini, Tuhan aku kasih cetiau nih ya. Tuhan katanya bisa 30, 60, 100 kali lipat. Nanti aku balikin Tuhan ya, gak usah yang 100 kali lipat, 30 kali lipat aja udah enak nih Tuhan. Kasih cetau dapat 30 juta gitu. Boleh gak saudara? Boleh gak? Saya tanya. Gak boleh ya? Tapi ada ayatnya tuh. Berilah maka kau diberi gitu. Berarti bener dong, aku beri, aku ngarapin diberi, boleh gak? Tapi saudara tadi saya lihat enggak boleh gitu. Ya betul gak boleh. Kenapa? Karena bicara motivasi. Next. Ada dua, ya. Nah, ini dulu ya saya baca harus begini. Hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Next, jadi ada rumus dan motivasi saudara. Rumus itu firman Tuhan. Jadi kalau saya memberi, saya pasti akan diberi. Tapi enggak boleh ketika saya memberi dengan motivasi yang salah. Kalau saya memberi sama saudara gitu ya. Saya beri sama Sandy nih. Sen, gue kasih duit nih gitu ya. Sandy senang banget dong. Wah, bahkan karena dia senang banget gitu ya. Dia mengasihi saya, kapan-kapan kalau ada dia punya berkat dia mau kasih saya. Tapi kalau Sandy tahu, saya kasih dia, tapi dia tahu bahwa Boris ngarapin nih gitu. Boris ngasih karena dia ngarapin dikasih lagi gitu. Dia pasti bukannya bersyukur, malah jadi gak enak. Gak mau aku. Bahkan saudara mungkin ada yang punya pengalaman. Ada orang yang seperti memberi sama kita, kita tolak kan. Enggak apa, gak usah. Karena kita tahu ketika kita memberi, dia ngungkit-ngungkit nanti. Dia minta lagi nanti. Ya kan kayak ngungkit-ngungkit, Tuhan aku udah kasih kemarin Tuhan, mana kok gak dapat. Itu kan ngungkit-ngungkit gitu. Sen, gue kan kasih kemarin, lu masa gak mau ngasih gue?
Dia kan pasti, lain kali gue gak mau terima lagi dari si Boris. Gitu saudara ya. Tapi kalau saya ngasih sama dia dengan kasih gitu. Gak ngarapin tanpa pamrih. Yang Tuhan Yesus bilang, kasih dengan tangan kanan, tangan kiri gak tahu gitu. Karena saya memberi dengan hati saudara. Itulah korban persembahan yang kudus. Dan karena saya mengasihi dia, saya kasih. Kapan-kapan dia ada berkat, pasti dia, mana Boris? Dia temanku yang baik. Dia pasti kasih saudara. Karena dia tahu saya tidak hitung-hitungan. Tidak cari pamrih. Itu memberi saudara ya. Next. Yang terakhir, pujian dan penyembahan. Memang ini gak dibahas banyak saudara ya. Tapi saya kutip aja. Karena 5 hal ini saya rasa perlu kita renungkan dalam konteks korban persembahan kita dengan cara yang benar. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ini sering dikutip, Allah bertata di atas pujian umatnya. Orang Israel itu kita orang Israel rohani saudara. Next. Tapi Tuhan juga ngomong di Yesaya, dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari padaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi waktu kita menyembah tadi lagunya kita hafal, musiknya kita hafal, bahkan jago mainnya gitu ya. Boleh, tapi hatinya harus dibereskan saudara. Harus beres. Itu lagu kesenangan saya yang pertama tadi. Inilah yang ku renungkan gitu ya. Aduh senang lah gitu. Tapi saya terus bilang sama Tuhan, ini dari hatiku Tuhan. Next. Darlene Shek, ya saudara kenal dia ya, nulis lagu. My Jesus, shout to the Lord. Worship is an act of obedience of the heart. Jadi penyembahan itu, yang berarti kita memberikan korban persembahan itu adalah tindakan ketaatan dari hati. It is a response that requires the very core of who you are. Itu respon yang membutuhkan semuanya jati diri kita untuk mengasihi Tuhan, akan siapa dia, bukan hanya akan apa yang dia kerjakan. Jadi itu penyembahan itu, korban persembahan yang kita beri bukan sekedar gitu ya, sekedar aja, tapi itu keluar dari hati, dari jati diri kita yang paling dalam. Karena apa? Karena siapa dia, bukan saja karena apa yang dia kerjakan. Aduh aku diberkati, puji Tuhan gitu ya. Aduh aku disembuhkan, puji Tuhan. Oke. Tapi waktu engkau belum disembuhkan, puji Tuhan karena dia baik. Jadi siapa dia dan apa yang dia lakukan. Yang tadi gak berubah itu adalah siapa dia dan apa yang dilakukan di kayu salib. Boleh yang dia lakukan disembuhkan saudara, puji Tuhan. Dia berkati saudara naik pangkat, puji Tuhan. Tapi kalau gak terjadi itu pun tetap. Makanya Darlene bilang, not just for what he does. Bukan hanya karena apa yang dia kerjakan. Tapi karena dia memang layak saudara. Next slide. Ini yang terakhir saudara. Saya minta boleh main musik. Kekristenan adalah tentang hubungan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Selebihnya mengalir dari hubungan itu. Saya ulangin ya. Jadi kekristenan itu adalah tentang hubungan intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Selebihnya mengalir dari hubungan itu. Jadi dari dalam. Jadi itu suatu respon. F ya, kasih F. Suatu respon. Khususnya korban persembahan. Jadi yuk kita mulai cek-recek saudaraku ya. Yang di atas, yang di bawah. Siapapun ini lagi direkam kali ya nanti yang mendengar ini. Kita itu menyembah Tuhan itu keluar dari dalam saudara. Respons. Jadi Pak Pendeta apa yang harus saya lakukan? Cuma ini, saudara bangun hubungan terus dengan Tuhan. Saudara lagi nyetir menyembah Tuhan, tanya Tuhan, ngomong sama Tuhan, renungkan firman Tuhan. Blessed is he gitu ya. Diberkatilah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 saudara. Karena merenungkan terus Tuhan, apa yang Tuhan mau.
Apa yang Tuhan rindukan, aku berikan. Mari bangkit berdiri saudara sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati saudara. Kita mau berdoa sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Angkat tanganmu saudara. Inilah yang ku renungkan Tuhan Yesus setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar musik dengan lembut saja. Saudara boleh tundukkan kepalamu, tutup matamu saudara. Kau dengar firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau datang sama Tuhan, berbenah di hadapan Tuhan. Kita mau berubah saudara. Tuhan itu baik. Kalau kita hanya menyadari bahwa kita sebenarnya gak ada yang layak saudara. Satu pun gak ada yang layak. Itu semua karena kemurahan, kebaikan, kasih-Nya yang besar mati di kayu salib. Kalau kita tahu itu, bukankah hidup kita merupakan penyembahan yang hidup, persembahan yang hidup saudara. Ayo kita bersekutu sama Tuhan setiap kita hari ini. Kalau kita hari-hari ini masih melakukan sesuatu untuk kepentingan kita, bukan untuk kemuliaan, memuliakan nama Tuhan, yuk kita bertobat saudara. Kalau kita berdandan, hidup, berpakaian, memiliki barang, bukan karena kita mengasihi Tuhan atau memuliakan namanya, bahkan untuk memenuhi keinginan daging kita, saudara, yuk kita bertobat. Kalau kita hidup, coba bahkan gak mau hidup taat, dan kalau mau hidup taat juga karena kita bukan mengasihi Tuhan, kita juga bertobat hari ini, saudara. Dan kalau kita memberi, berapapun saudara yang beri, berilah karena engkau mengasihi Tuhan dan tahu bahwa semua berkat yang kau terima itu dari Tuhan. Saya yakin, saudara gak mempermasalahkan 1/10, 20%. Saya udah gak hitung-hitung, saudara, saya beri. Lebih pun tidak apa-apa.
Karena kau tahu mengasihi Tuhan. Dan saya mau bilang Tuhan tidak pernah gagal. Tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah meninggalkan. Dia berkati saudara. Saya kasih waktu mungkin setengah menit saudara ngomong sama Tuhan yuk. Minta ampun dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah. Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami gak mau gereja-gerejaan doang Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh. Kami tahu Tuhan gak lama lagi datang. Ampuni kami menyia-nyiakan waktu kami dengan perkara-perkara yang sia-sia. Sementara kami tahu hidup kami adalah persembahan yang hidup. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, aku berdoa. Jamah setiap suami, jamah setiap istri, aku berdoa. Pulihkan setiap hubungan keluarga Tuhan, keluarga-keluarga dipulihkan hari ini. Biar keluarga-keluarga menyembah-Mu. Biar keluarga-keluarga menaruh Tuhan atas rumah mereka. Nama Yesus atas rumah tangga mereka. Berkati setiap hubungan Tuhan. Anak-anak orang tua juga berkati. Berkati setiap bisnis pekerjaan, usaha anak-anak Tuhan. Kau pakai itu berkati mereka untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini, aku berdoa. Biar gereja-Mu Tuhan pakai semakin dahsyat. Rumah ini akan menjadi rumah damai sejahtera, rumah sukacita. Orang-orang akan datang ke tempat ini, hidup mereka akan ditransformasikan Tuhan. Hidup mereka akan diberkati Tuhan. Hadir di rumah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai. Tapi biar Roh Kudus terus jamah anak-anak Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Kami terima pemulihan daripada-Mu. Kami terima terobosan. Kami terima pemulihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada berapa banyak saudara yang diberkati pada saat pagi hari ini, boleh lambaikan tangan dan sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan sepanjang sebulan ini terus mengajari kita dan menjadikan kita seorang penyembah yang sejati. Biarlah mulai dari saat ini dan seterusnya Tuhan boleh menemukan seorang penyembah di dalam setiap kehidupan kita, amin. Dan kami jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Boris Manurung yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Dan baik, hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pukul 10 kembali akan diadakan ibadah sekolah minggu di lantai 2. Jadi para orang tua bisa mengantarkan anak-anaknya dan menunggu di ruang tunggu di lantai dasar. Dan kemudian pukul 12 akan ada ibadah remaja dengan tema The Goodness of God yang akan dilayani oleh Kak Daniel Darmawan jam 12 siang di lantai 2 juga ya siang ini. Dan kemudian untuk selanjutnya adalah untuk hari Rabu kembali diadakan ibadah wanita dan seluruh wanita diundang untuk hadir dalam ibadah wanita dengan tema wanita cantik luar dalam ya. Yang akan dilayani oleh Bu Susan hari Rabu pukul 5 sore di gedung 35. Jadi para wanita silakan sediakan waktu dan menghadiri ibadah wanita Bethel Indonesia. Dan selanjutnya di hari Kamis ada doa. Ibadah doa bagi Bapak Ibu yang rindu mengambil bagian silakan hadir hari Kamis pukul 4.30 sore jam 4:30 sore di gedung 35. Dan selanjutnya adalah setelah ibadah ini selesai ya, setelah ibadah ini selesai nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti baptisan air
silahkan tinggal sebentar dan akan mengikuti pertemuan bersama dengan Ibu Gembala untuk mengatur waktu pelajaran baptisan air. Ya, jadi setelah ibadah ini selesai, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, silahkan tinggal sebentar di lantai 3 ya. Dan nanti akan mengikuti pertemuan bersama dengan Ibu Gembala. Atau bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini saya baru mau mulai daftar, boleh enggak? Boleh. Jadi nanti sekalian ikut kumpul, ambil formulir, diisi dan langsung dikembalikan. Dan selanjutnya adalah minggu depan merupakan sukacita yang besar bagi kita keluarga besar GBI Jelambar Timur. Minggu depan kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah ucapan syukur untuk peresmian gedung gereja. Jadi diundang seluruh Bapak Ibu sekalian hadir dalam ibadah raya. Ibadah raya 1 kali saja ya, pukul 8 pagi dan wajib untuk melakukan registrasi dengan tema besar setiamu. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikut ambil bagian dalam ibadah ucapan syukur minggu depan. Jam 8 pagi dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dan karena ini adalah ibadah spesial, jadi untuk ibadah sekolah minggunya jamnya diundur ke jam 11 ya. Jadi bagi para orang tua silakan perhatian untuk minggu depan ibadah sekolah minggunya mundur ya jam 11 ya. Dan sekolah minggu juga akan ikut ambil bagian di dalam ibadah ucapan syukur juga. Jadi mereka juga ibadahnya ibadah ucapan syukur ya. Jadi kita bersukacita bersama mengucap syukur kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Dan kemudian selanjutnya adalah Bapak Ibu sebagian yang tadi hadir bahkan mungkin sudah menikmati fasilitas lift ya, yang sudah tersedia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, luar biasa. Sehingga saya bisa melihat wajah-wajah orang-orang yang dulu mungkin mengalami kesulitan untuk naik tangga dan hari ini bisa hadir ya. Ini merupakan sukacita besar buat setiap kita. Dan oleh sebab itu saya menghimbau bagi Bapak Ibu sekalian, gunakan lift sesuai kapasitas ya, jangan maksa, sesuai kapasitas dan nanti ada tim asyir yang akan bantu mengatur dan dahulukan orang tua dan juga yang mengalami kesulitan untuk menuruni atau menaiki anak tangga ya. Jadi yang masih muda-muda, yang masih kuat-kuat boleh tetap gunakan tangga sekalian olahraga ya, puji Tuhan. Dan yang berikutnya adalah program baca Alkitab setiap hari masih berlangsung. Dan kayaknya besok mulai masuk ke 2 Korintus kalau nggak salah ya. Silahkan ikuti ya, karena ini juga merupakan bagian dari komitmen kita untuk kita terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau misalkan bacanya malas tinggal dengar aja dari akun YouTube GBI Jelambar Timur. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan seperti firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Bila kita membawa korban syukur kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bukan dengan hati supaya ingin dibalas oleh Tuhan. Tetapi karena kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Mari kita berikan dan persiapkan korban syukur kita yang terbaik yang akan kita berikan bagi Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari begitu besar kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini, jikalau kami diberi kesempatan untuk dapat memberi persembahan, ini pun milik Tuhan. Oleh sebab itu kami mau beri dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kami mau beri dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Karena Tuhan sudah beri banyak di dalam hidup kami. Kami yang memberi tidak akan kekurangan. Kami yang memberi justru akan diberi dengan kelimpahan dari Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan pernikahan. Engkau memberkati kehidupan pencaharian kami. Biarlah segala apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Karena penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu.
Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama. Serukan sekali, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Di hadapan hadirat Allah kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu, lewat pertolongan dan kasih-Mu Engkau membenahi kehidupan kami terus, untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan hadirat Allah. Kami dapat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah dengan hati dan pikiran kami. Kami menyembah dengan seluruh tubuh kami ini Allah. Kami berterima kasih Tuhan. Mari Allah, biarkan semangat penyembahan itu membara di dalam hati seluruh jemaat, agar mereka tetap senantiasa melakukan apa yang firman Allah telah ajarkan pada pagi hari ini. Selama sebulan ini Tuhan, tentang penyembahan yang Allah inginkan dalam kehidupan kami.
Bapa, kami berterima kasih dan kami sangat mengucap syukur kepada Engkau. Karena Engkau merindu Tuhan mendengar penyembahan-penyembahan yang naik di hadapan hadirat-Mu. Bapa, terima kasih Allah, kami naikkan syukur kepadamu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa. Biarlah Engkau melawat mereka pada siang dan malam dimanapun mereka berada. Dengan kehidupan penyembahan doa yang mereka naikkan kepadamu Allah. Biarlah urapan Allah turun dalam setiap penyembahan yang mereka naikkan kepadamu ya Bapa. Mereka boleh merasakan ada damai dan sukacita yang Allah berikan kepada tiap mereka. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Bapa. Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang mengambil bagian pada pagi ini. Dikala di antara kami ada yang datang dengan sakit penyakit Tuhan. Ada yang datang dengan masalah atau kesulitan tantangan hidup. Biarlah Allah menjamahkan kami sekalian di dalam nama Yesus. Kami akan meninggalkan bait-Mu ini. Kami pulang dengan damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kegiatan sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk tanggal 3 Tuhan Engkau tolong Bapa. Biarlah acara yang akan dijalankan di dalam bait Allah ini Tuhan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan pada tanggal 4 seluruh jemaat kami mengucap syukur atas kebaikan Allah yang luar biasa yang telah mengerjakan yang indah kepada kami. Engkau memberikan kepada kami sebuah bait Allah yang luar biasa Allah. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Acara demi acara ini Tuhan tuntun semuanya boleh berjalan yang baik. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Dengan segala kegiatan pekerjaan apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah kehidupan mereka. Allah, Engkau memberkati Tuhan. Engkau tumpah doa kalau rezeki bagi tiap mereka Allah. Terima kasih Bapa, hamba naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena hamba percaya Allah tidak tinggalkan jemaat selama ini. Tapi Allah selalu menyertai dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Pada siang hari mereka berjalan dengan tian awan. Dan malam hari mereka berjalan dengan tian api. Menandakan bahwa Allah tidak tinggalkan jemaat selamat ini. Tapi senantiasa pertolongan Tuhan dan perlindungan Allah itu ada di seluruh jemaat-Mu di tempat ini Allah. Terima kasih Tuhan, ini adalah suruh doa. Kalau yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu tidak dengan nama lain. Kalau hanya di dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kami pulang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Percaya ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh. Kami mau bergembira, bersukacita bagi Allah kami. Oh yeah. Haleluya.
Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.